Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Para pemirsa, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang semuanya mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insyaallah kami akan menyampaikan sebuah kajian tematik dengan tema keutamaan amalan dan peristiwa penting di bulan Muharram. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Kamis, kita berada pada tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah. Pertama yang perlu kita lakukan pada awal bulan, di bulan pertama dari penanggalan bulan Hijriah di tahun baru ini, marilah sama-sama kita kuatkan niat kita perbaharui niat kita perbaharui komitmen kita bahwa hidup ini adalah untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Marilah kita lakukan berbagai aktivitas keseharian kita dengan niat yang benar, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pada urusan-urusan yang menurut pandangan kebanyakan orang itu hanya berkaitan dengan urusan dunia, kalau kita niati dengan niat yang benar, kalau kita tanamkan di dalam hati kita niat yang benar ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut pandangan umumnya manusia itu tidak ada kaitannya dengan akhirat, tidak ada kaitannya dengan agama, tetapi kalau diniati dengan niat yang benar, maka aktivitas-aktivitas itu, kegiatan-kegiatan itu juga akan bernilai ibadah. Yang kedua, hadirin sekalian, dalam setiap momen tahun baru selalu kami ingatkan bahwa yang mengalami pergantian tahun, yang mengalami perubahan waktu, yang mengalami perubahan detik demi detik yang dilalui oleh waktu, yang melalui waktu, itu semuanya adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta perubahan, maka dia tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala tidak dilalui oleh waktu. Allah taala tidak melalui waktu. Allah taala ada tanpa permulaan, Allah taala ada tanpa akhir. Dia tidak berawal, dia tidak bermula, dia tidak berakhir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku baginya peredaran masa, tidak berlaku baginya pergantian tahun, tidak berlaku baginya perubahan, karena dialah sang maha pencipta perubahan, maka dia tidak berubah. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya bulan Muharram adalah salah satu al-ashhur al-hurum. Bulan Muharram adalah salah satu dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa sebagian makhluk dijadikan oleh Allah lebih utama dari makhluk yang lain. Sebagian manusia dijadikan Allah lebih utama daripada manusia yang lain. Sebagian tempat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih utama, lebih mulia dibandingkan dengan sebagian tempat yang lain, dan sebagian waktu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih utama dibandingkan dengan sebagian waktu yang lain. Salah satu waktu, salah satu bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan adalah bulan
Muharram. Bulan Muharram, hadirin sekalian, adalah salah satu al-ashhur al-hurum, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan. Sebagaimana di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan al-ashhur al-hurum. Al-ashhur al-hurum dimulai dengan bulan Dzulqa'dah, disusul dengan bulan Dzulhijjah, kemudian disusul dengan bulan Muharram, dan satu lagi terpisah dari 3 bulan yang berurutan ini, yaitu bulan Rajab. Sebagaimana kita tahu bahwa sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, Afdalus siyami ba'da Ramadana siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Puasa sunnah di bulan Muharram ini adalah puasa yang paling utama, paling tinggi derajatnya setelah puasa Ramadan. Jadi urutannya adalah puasa Ramadan, tentu karena ia fardu, karena ia wajib, fardu ain, maka ia adalah puasa dengan tingkatan yang paling tinggi derajatnya, paling banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puasa setelah Ramadan yang paling utama adalah puasa di al-ashhur al-hurum, di 4 bulan yang dimuliakan, yaitu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Puasa yang paling utama, paling baik, paling besar pahalanya di antara 4 bulan haram ini, 4 bulan yang dimuliakan ini adalah puasa di bulan Muharram. Sebagaimana tadi sudah kami bacakan teks hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian puasa paling baik setelah puasa Muharram adalah puasa di bulan Rajab. Kemudian setelah itu berpuasa di bulan Dzulhijjah, kecuali 9. Jadi urutannya puasa di bulan Dzulhijjah itu menempati urutan ketiga di antara puasa-puasa yang paling utama di bulan-bulan yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka ia lebih utama dibandingkan dengan 9 hari di bulan Rajab, bukan di seluruh bulan Rajab. Jadi kalau yang paling utama puasa Ramadan, yang kedua puasa di bulan Muharram, kalau bisa kita melakukan puasa mulai tanggal 1 sampai akhir Muharram. Kemudian yang ketiga, tingkatan berikutnya adalah puasa di bulan Rajab. Kemudian tingkatan berikutnya adalah puasa di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang berikutnya adalah puasa, memperbanyak puasa di bulan Dzulqa'dah. Jadi puasa di bulan Dzulhijjah itu tidak lebih utama dibandingkan dengan puasa di bulan Rajab, kecuali 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan dengan yang sepadannya pada bulan Rajab, yaitu 9 hari pada bulan Rajab. Tidak lebih utama dibandingkan dengan puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Jadi hadirin sekalian, amalan di bulan Muharram ini yang pertama adalah puasa. Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami bacakan hadisnya tadi. Terutama ketika kita sudah memasuki hari Ashura, hari ke-10 di bulan Muharram yang jatuh pada hari Kamis yang akan datang. Kita dianjurkan berpuasa, fadilahnya
sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, yukaffirus sanatal madiyata. Puasa di hari Asyura itu menghapus dan melebur dosa selama setahun yang telah lewat. Begitu juga kita disunnahkan untuk berpuasa di hari ke-9, yaitu hari Tasu'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang selama hidupnya tidak pernah berpuasa pada hari Tasu'a, tetapi beliau mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Jika aku hidup sampai tahun depan, maka pasti aku akan berpuasa pada hari ke-9 di bulan Muharram. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sebelum beliau bisa melaksanakan puasa di hari Tasu'a atau di tanggal 9 Muharram. Tetapi apa yang beliau niatkan itu dan apa yang beliau sampaikan itu kepada para sahabat, ini menunjukkan bahwa puasa di hari Tasu'a adalah puasa yang dianjurkan oleh beliau, dan apabila kita lakukan maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah kenapa kita juga dianjurkan untuk melakukan puasa di hari Tasu'a, para ulama mengatakan karena ada kemungkinan salah di dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Jika itu salah, maka bisa jadi yang kita lakukan puasa di hari Tasu'a itu sebenarnya adalah di hari Asyura. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jika kita tidak berpuasa di hari ke-9, sementara kita berpuasa di hari Asyura, maka kita dianjurkan untuk berpuasa pada hari ke-11 bulan Muharram, tanggal 11 bulan Muharram. Supaya tanggal 10-nya tidak kita lakukan puasa sendirian, ya, kita jika tanggal 9-nya tidak berpuasa, maka kita dianjurkan untuk melakukan puasa di hari ke-11. Bahkan beliau juga menegaskan, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, di dalam kitab dan juga di dalam kitab karya beliau Al-Imla, beliau menegaskan kita disunnahkan dan dianjurkan untuk melakukan puasa 3 hari sekaligus, yaitu tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 Muharram. Hadirin rahimakumullah, ada amalan lain yang disebutkan oleh para ulama ketika kita berada di hari Asyura. Ketika kita berada pada tanggal 10 Muharram, ada beberapa amalan, ada 12 amalan yang disebutkan oleh para ulama yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain dan juga para ulama yang lain, tidak ada dasar dari hadis secara eksplisit mengenai 12 amalan itu kecuali 2 amalan. Yang 10 amalan yang lain, meskipun tidak ada teks hadisnya secara eksplisit yang menganjurkan secara khusus, apabila ada orang yang melakukan 10 amalan itu, maka boleh-boleh saja. Bukan sesuatu yang terlarang, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang 10 amalan yang tidak ada dasar hadisnya secara khusus, tidak ada anjuran di dalam hadis secara khusus untuk melakukan 10 amalan itu di hari Asyura, tetapi 10 amalan itu adalah amalan-amalan yang baik, adalah amalan-amalan yang soleh, yang apabila dilakukan baik di luar hari Asyura maupun di dalam hari Asyura, maka itu semuanya adalah amal-amal soleh yang dianjurkan untuk dilakukan. Di antaranya adalah memakai celak, melakukan sholat tasbih, berkunjung kepada para ulama, ziarah kubur, mengusap kepala anak yatim, memperbanyak sedekah, dan lain sebagainya. Di antara amalan-amalan yang berjumlah 12, bagaimana tadi kami sampaikan, yang 10 tidak ada anjuran di dalam hadis secara khusus, sedangkan yang 2 di antara 12 amalan itu, yang 2 memang disebutkan secara eksplisit di dalam hadis. 2 amalan yang dianjurkan secara khusus di dalam hadis untuk kita lakukan pada hari Asyura, yang pertama adalah puasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua adalah
menambahkan, meluaskan, melapangkan nafkah belanja bagi anak, istri, dan keluarga pada hari Asyura. Al-Imam At-Tabarani, Al-Imam Al-Baihaqi, dan para perawi hadis yang lain meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wassa'a ala 'iyalihi fi Asyura," barang siapa yang melapangkan dan meluaskan nafkah belanja kepada keluarganya pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih, maka Allah akan meluaskan dan melapangkan rizki baginya sepanjang tahun. Hadis ini dikomentari oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Hadhil asanidu, kata beliau, wa in kanat dha'ifatan fahiya idza dhumma ba'daha ila ba'din akhadhat quwwatan. Sanad-sanad dari hadis-hadis ini, setelah beliau menyebutkan beberapa jalur periwayatan dari hadis ini, meskipun kata beliau dha'ifah, meskipun kata beliau statusnya adalah lemah, tetapi seluruh sanad itu jika digabungkan antara satu dengan yang lain, maka sanad-sanad itu menjadi berstatus kuat, akhadhat quwwatan. Oleh karena itu, hadis ini boleh kita pedomani, hadis ini bisa kita pedomani. Jangan lupa tanggal 10 Muharram, hari Asyura, hari Kamis depan, waktunya bagi seseorang untuk meluaskan dan melapangkan rizki bagi keluarganya, melapangkan nafkah belanja bagi keluarganya, bagi anak, istrinya, dan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya, seperti kedua orang tua yang fakir. Fadilahnya adalah Allah akan meluaskan, melapangkan, melancarkan, menambahkan rizki baginya, insya Allah, dengan barokah amalan itu sepanjang tahun. Hadirin rahimakumullah, hari Asyura adalah hari yang mulia. Banyak sekali kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa bersejarah yang penting dalam lintas sejarah yang terjadi pada hari Asyura. Di antaranya adalah pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabiullahi Adam alaihi salam dari maksiat yang pernah beliau lakukan. Beliau pernah berbuat maksiat sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'asa Adamu rabbahu, dan Nabiullahi Adam alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah bermaksiat kepada Tuhannya. Tetapi perlu diingat bahwa maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam ini bukanlah maksiat yang berupa kekufuran, bukanlah maksiat yang berupa kemusyrikan, bukanlah maksiat yang berupa dosa besar, bukanlah maksiat yang berupa dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Para ulama ahli sunnati wal jamaah menyatakan bahwa maksiat yang dilakukan oleh Nabiullahi Adam alaihi salam ketika beliau memakan buah dari pohon yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang beliau untuk memakan buah dari pohon yang ada di surga itu, ini adalah maksiat yang berupa dosa kecil yang sama sekali tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Kita sebut maksiat karena Allah menyebutnya sebagai maksiat. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa, dan Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabiullahi Adam alaihi salam pada hari Asyura. Kemudian pada hari Asyura, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabiullahi Nuh alaihi salam dan orang-orang yang beriman kepada beliau dari banjir bandang, dari air bah yang menenggelamkan seluruh apa yang ada di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan air dari dalam bumi, kemudian ditambah dengan menurunkan air hujan dari langit sehingga seluruh lapisan bumi tenggelam oleh air bah yang luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa gunung yang paling tinggi itu tenggelam dengan selisih jarak di atasnya air setinggi 15 hasta atau kurang lebih 7 meter. Hadirin, pada hari Asyura Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabiullah Nuh alaihi salam beserta kaumnya yang berada di atas kapal itu selamat dari banjir bandang yang luar biasa, dan kapal Nabiullah Nuh pada hari Asyura
berlabuh di atas sebuah bukit di Irak yang bernama Bukit Al-Judi. Kemudian pada hari Ashura, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Ketika itu Firaun mengejar Nabiullah Musa alaihi salam dengan jumlah bala tentara mencapai 1.600.000. Sedangkan Nabiullah Musa alaihi salam beserta para pengikutnya yang berjumlah 600.000 dikejar oleh Raja Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam berdakwah kepada Firaun, ketika Nabiullah Musa alaihi salam memaklumatkan kepada Firaun dan para pengikutnya bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Firaun pada masa Nabi Musa yang bernama Al-Walid ibnu Mus'ab, Firaun yang bernama Al-Walid ibnu Mus'ab, Firaun itu gelar ya. Nama Firaun pada waktu Nabiullah Musa berdakwah di Mesir ketika itu adalah Al-Walid ibnu Mus'ab. Dia marah ketika mendengar bahwa Nabiullah Musa alaihi salam mendakwahkan ada Tuhan yang berhak disembah ya, selain dia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya Firaun dan bala tentaranya mengejar Nabiullah Musa dan para pengikutnya. Ketika sampai di lautan, Nabiullah Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya di lautan. Kemudian lautan itu menjadi terbelah ya, menjadi 12 gunung yang besar. Lalu di sela-sela belahan seperti gunung itu, Nabiullah Musa dan bala tentaranya memasuki sehingga sampai selamat di seberang lautan. Ketika itu Firaun, Al-Walid ibnu Mus'ab dan bala tentaranya mengejar. Ketika sampai di tengah lautan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan air yang semula menjadi kering itu kemudian menjadi laut kembali, menjadi air lagi, sehingga Firaun dan bala tentaranya tenggelam. Dan itu terjadi pada hari Ashura. Pada hari Ashura, Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabiullah Yunus alaihi salam keluar dari ikan hut, ikan paus yang besar. Ya, beliau berada di dalam ikan hut itu selama 3 hari 3 malam, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beliau dari dalam perut ikan hut pada hari Ashura. Pada hari Ashura, Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kekuasaan dan kerajaan yang luar biasa kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Pada hari Ashura, Allah Subhanahu wa taala juga menyembuhkan Nabiullah Ayyub alaihi salam dari penyakit yang diderita oleh beliau selama 18 tahun, penyakit yang bukan penyakit yang menjijikkan, bukanlah penyakit yang sampai-sampai dikatakan keluar ulat dan belatung dari jasad dan tubuh mulia Nabiullah Ayyub alaihi salam. Tidak seperti itu ceritanya. Kalau ada cerita-cerita semacam itu, cerita-ceritanya menyatakan bahwa Nabiullah Ayyub alaihi salam menderita penyakit sampai-sampai penyakit itu sangat menjijikkan dan keluar ulat dan belatung dari dalam tubuh beliau, maka cerita-cerita itu tidaklah benar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ayyub alaihi salam sembuh dari penyakit yang diderita oleh beliau selama 18 tahun itu pada hari Ashura. Kemudian pada hari Ashura juga, pada tahun keempat Hijriah, terjadi perang Dzatur Riqa', sebuah peperangan yang luar biasa berat bagi umat Islam. Disebut Dzatur Riqa' karena pada waktu itu kaki-kaki para sahabat yang mengikuti perang tersebut diperban karena keluar darah, telapak-telapak kaki mereka keluar darah, sampai-sampai kuku-kuku di jari-jari kaki mereka berguguran. Saking beratnya perang yang dilakukan oleh mereka, sampai-sampai terjadi hal-hal seperti itu. Ada satu kejadian menarik setelah perang Dzatur Riqa', mereka beristirahat, lalu ada seorang musyrik
yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menghunus pedang. Dia mengatakan, ya Muhammad, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dariku wahai Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam spontan beliau mengatakan Allah. Lalu pedang yang sudah terhunus, pedang yang sudah siap untuk ditebaskan ke batang leher Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang musyrik tersebut jatuh ke atas tanah, lalu diambil oleh tangan mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda Rasulullah mengatakan kepada orang musyrik itu, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dariku wahai orang musyrik. Lalu orang musyrik itu mengatakan, ya Muhammad, kun khaira akhidhin, kun khaira akhidhin li, jadilah engkau orang yang baik, jadilah engkau orang yang mengampuni apa yang tadi aku lakukan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan dia pergi. Orang musyrik itu kemudian mendatangi kaumnya, lalu dia mengatakan, ji'tukum min 'indi khairin nas, aku datang dari aku tiba saat ini kepada kalian, dan sebelumnya aku berhadapan dengan orang yang paling baik. Hadirin sekalian, pada hari Asyura, pada hari Jumat, di hari Asyura tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, Sayyiduna Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyiduna Al-Husain bin Fatimah binti An-Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam terbunuh di Karbala di Irak di tangan orang-orang yang zalim kepada beliau. Sayyiduna Al-Husain adalah orang yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu, ya Allah, sungguh aku mencintainya, maka cintailah ia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, Al-Husainu, Al-Hasanu wal-Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah pimpinan para pemuda di surga. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Ummu Salamah. Lalu beliau didatangi oleh malaikat Mikail. Malaikat Mikail datang sowan kepada beliau, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ummu Salamah, jagalah pintu, jangan sampai ada siapapun yang memasuki rumah ini karena aku kedatangan seorang tamu, yaitu malaikat Mikail. Tetapi tiba-tiba datang Sayyiduna Al-Husain yang saat itu masih kecil, mendorong pintu, kemudian memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memeluk Sayyiduna Al-Husain karena beliau sangat mencintai cucunya Al-Husain radhiyallahu anhu. Pada saat itu malaikat Mikail radhiyallahu anhu mengatakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, atuhibbuhu, apakah engkau mencintainya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, na'am uhibbuhu, ya aku sangat mencintainya. Malaikat Mikail kemudian mengatakan, innahu sataktuluhu ummatuka, sesungguhnya Al-Husain akan dibunuh oleh umatmu sendiri wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Mikail mengatakan, in syi'ta aroituka, ya, in syi'ta aroituka, jika engkau berkehendak aku akan menunjukkan kepadamu tempat di mana ia dibunuh oleh umatmu sendiri. Lalu malaikat Mikail yang jasadnya ketika itu berada di rumah Ummu Salamah di Madinah, beliau kemudian menjulurkan tangannya ke Karbala, ke Irak, kemudian mengambil tanah merah yang ada di Karbala, kemudian diperlihatkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat inilah Al-Husain, cucu kesayanganmu, akan dibunuh oleh umatmu sendiri. Pada hari Jumat, pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah,
Al-Husain dibunuh oleh orang-orang zalim ketika itu di Karbala di Irak. Pada saat terbunuhnya Sayyiduna Al-Husain, bintang-bintang terbit di siang hari. Kemudian di bebatuan-bebatuan yang ada di sekitar Karbala, ketika bebatuan itu diangkat dari tempatnya, digeser dari tempatnya, ditemukan di sana banyak sekali percucuran darah. Oleh karena itu para ulama mengatakan langit pun bersedih, bumi pun bersedih, langit pun menangis, bumi pun menangis, penduduk langit, para malaikat menangis dengan tetesan air mata yang hakiki, kata para ulama. Kemudian juga penduduk bumi, sampai bumi ditemukan ada semacam darah di bawah bebatuan-bebatuan di sekitar Karbala ketika batu-batu itu digeser dari tempat semula. Demikian hadirin sekalian, kajian singkat kita pada pagi hari ini. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di hari Ashura pada tanggal 10 Muharram itu semuanya menunjukkan bahwa hari Ashura, tanggal 10 Muharram, hari Kamis depan adalah hari yang mulia, hari yang utama. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita lakukan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita melakukan dua amalan yang disebutkan secara khusus dan secara jelas di dalam dua hadis yang tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah berpuasa, dan yang kedua adalah meluaskan, melapangkan dan menambahkan nafkah belanja bagi keluarga kita pada hari Ashura. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ila aqwamit thariq. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.